Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga hari ini, yaitu hari ke-16 di bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Yang terhormat Bapak Fauzi Bustami selaku Ketua ICMI Wilayah Rusia dan rekan-rekan anggota ICMI Wilayah Rusia yang saya hormati. Mari kita mulai kajian sesi 2 kita kali ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita kali ini telah kedatangan narasumber ya dari Indonesia live, Ustazah Herlini Amran, MA. Adalah ahli fikih, lulusan S1 Sastra Arab Universitas Indonesia, lalu lulusan S2 Pakistan, Universitas Yami. Internasional Pakistan S2. Sekarang beliau aktif sebagai pengasuh rubrik fikih majalah Umi dan juga aktif mengisi kajian-kajian baik offline maupun online. Sebelum pandemi beliau sangat aktif di beberapa kajian, khususnya kajian wanita dan keluarga. Dan saat ini setelah pandemi pun beliau juga aktif untuk mengisi beberapa kajian online. Iya. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota DPR masa jabatan 2009-2014. Beliau juga sekarang aktif sebagai pengisi salah satu channel Rasil TV ya, Rasil TV. Baiklah, selamat ahlan wa sahlan Ustazah Herlini Amran. Terima kasih jazakillah Umi sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengisi di kajian perdana ya ICMI Wilayah Rusia sesi 2. Baiklah, mungkin segitu saja perkenalan untuk pemateri kita kali ini. Langsung kami persilakan kepada Umi Tafadol untuk memulai materi kita kali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bin ni'mati ikhwana. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua aktivitas kita, desak nafas kita, detak jantung kita, semua aktivitas kita di bulan Ramadan ini menjadi pahala yang dinilai oleh Allah kelak yang kita dapatkan insyaallah. Investasinya di yaumil akhir insya Allah. Pembahasan kita kali ini saya bagi menjadi 4 ringkas saja ya, artinya tidak terlalu ini ya, artinya biar semuanya bisa secara umum ya tentang fikih siam ini saya bagi 4. Pembahasan pertama tentang lintasan sejarah, kemudian yang kedua tahap diwajibkannya puasa Ramadan, yang ketiga pembagian puasa itu sendiri, dan yang keempat amaliyah Ramadan terkait kondisi kita di saat wabah ini. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, karena untuk membahas satu topik aja memang butuh lintasan saja. Pembahasan pertama tentang lintasan sejarah.
Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di sini ada kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Artinya, ibadah puasa ini sudah diwajibkan kepada umat-umat dahulu, namun tata cara dan aturannya itu berbeda-beda. Ya hanya sekedar informasi saja lah, artinya tidak ya hanya just info, ya artinya puasa dalam sejarah itu disebutkan bahwa puasa itu sudah diwajibkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bahkan disebutkan bahwa beliau itu di masa Nabi Adam sudah berpuasa 3 hari dalam setiap bulan dalam sepanjang tahun yang mungkin kita kenal dengan Ayyamul Bid. Dalam riwayat lain juga menyebutkan bahwa beliau berpuasa setiap tanggal 10 Muharram yaitu Asyura ya sebagai ungkapan rasa syukur lantaran Allah telah mengizinkannya bertemu dengan istri tercinta Ibunda Hawa. Sebagaimana kita sudah sama-sama memahami ya bahwa Nabi Adam ini melanggar larangan Allah, memakan buah yang Allah larang, la ta'kul hadhihi syajarah. Kemudian sanksinya beliau ditempatkan di bumi, dipisahkan dengan pasangannya yang katanya, ini kan sejarah ya, yang satu di India, yang satu di Jeddah, bertemu di Arafah. Ya, jadi pada saat pertemuan itu rasa syukur beliau berpuasa. Kemudian juga Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api ya, memang pada saat itu Nabi Nuh ini itu Nabi Ibrahim ya. Nabi Nuh ini di kapal. Ketika beliau telah membuat kapal sedemikian lama, dipersiapkan untuk berlabuh karena terjadi banjir yang dahsyat, disebutkan dalam sejarah selama setahun berada di kapal, yang di situ ada pasangan manusia dan hewan, itu beliau berpuasa selama 1 tahun itu. Kecuali kalau kata Ibnu Katsir menyebutkan kecuali pada 2 hari raya, gitu ya. Begitu juga Nabi Ibrahim, beliau ketika Raja Namrud itu memerintahkan pengumpulan kayu bakar yang menggunung tinggi, Nabi Ibrahim itu berpuasa pada saat dilemparkan ke dalam api tersebut. Juga Nabi Musa alaihissalam, beliau juga berpuasa selama 40 hari ketika bermunajat di Gunung Tursina. Nabi Yusuf juga ketika dalam penjara difitnah telah berbuat yang tidak baik terhadap Zulaikha. Juga Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan paus. Nabi Syuaib alaihissalam meskipun berusia tua juga beliau berpuasa ya, merutinkan ritual ibadah puasa ini. Nabi Ayub ya, kita tahu bagaimana cobaan terberat sebagai manusia itu beliau. Sakit yang luar biasa, kematian anak, kehilangan harta, dan beliau selama sakit itu banyak berpuasa. Nabi Daud alaihissalam, ayah dari Nabi Sulaiman ini luar biasa. Seorang nabi, seorang raja, punya kekuasaan, punya teknologi ya, bisa besi itu ya bisa dibuat dengan teknologi pada masa itu ya bisa dikuasai oleh beliau. Itu beliau berpuasa secara tersistem. Selang 1 hari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Dan bahkan karena puasa ini adalah puasa yang terbaik, sampai saat ini Rasulullah SAW melanjutkan ibadah rutin beliau berpuasa tersistem tersebut. Bahkan kata Rasulullah, tidak ada puasa sunnah yang lebih baik daripada puasa saudaraku Daud alaihissalam. Jadi itu lintasan sejarah ya, bahwa memang ibadah puasa ini telah diwajibkan tidak hanya di masa Rasulullah tapi juga di umat-umat dahulu. Dah, itu satu poin pertama lintasan. Kemudian tahapan diwajibkan puasa Ramadan. Jadi tahapan diwajibkan puasa Ramadan ini tidak langsung terjadi. Kita tahu bahwa puasa Ramadan ini diwajibkan tahun kedua Hijriah. Jadi selama 23 tahun Rasulullah menyebarkan ajaran Islam, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun itu belum ada puasa Ramadan, maksudnya belum diwajibkan, tapi bulan Ramadan itu sudah ada. Karena bulan-bulan itu sudah ada, sudah Allah ciptakan sejak diciptakannya langit dan bumi ya, surat 9 ayat 36 ya. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah telah ciptakan 12 bulan sejak penciptaan langit dan bumi. Nah, wa minha arba'atun hurum.
di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. Ya. Saya nggak bicara itu, saya hanya ingin menyampaikan bulan Ramadan itu sudah ada namanya sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, tapi belum ada kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Nah, diwajibkannya ibadah Ramadan ini, puasa Ramadan ini tahun kedua Hijriah, ya ini 2 tahun ya setelah Rasulullah hijrah. Sebelumnya memang Rasulullah berpuasa, yaitu puasa Asyura, 10 Muharram ya, sebagaimana juga pernah dilakukan oleh Nabi Adam. Bahkan ketika Rasulullah di Madinah pun orang-orang Yahudi juga berpuasa Asyura. Ketika Rasulullah tanya, kenapa kalian puasa Asyura? Katanya, mereka menjawab, ini sebagai rasa syukur kami ya kepada Allah yang telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, Rasulullah mengatakan, nahnu aula minkum bi Musa. Kami lebih aula lagi, lebih utama lagi daripada kalian terhadap Nabi Musa alaihissalam. Jadi dulu awalnya Rasulullah mewajibkan sahabatnya itu untuk berpuasa Asyura. Itu tahapan ya, tahapan diwajibkannya sebelum Ramadan ini. Tahun keduanya besok, tahun depannya, barulah turun perintah Allah kewajiban puasa Ramadan dengan diturunkannya surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Kalau kita melihat umur dakwah Rasulullah ketika diwajibkan ibadah Ramadan ini, itu berusia 15 tahun. Kan 13 tahun tadi di Mekah ya, plus 2 tahun di Madinah. Artinya usia 15 tahun ini kalau usia anak itu sudah usia matang, sudah usia mukallaf ya, artinya dia tentu bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita tahu ya, dalam sejarah itu disebutkan Ramadan itu tetap aktivitas berjalan ya, jihad dan segala macam. Nah, kalau tahun kedua Hijriyah diwajibkan ibadah puasa ini, maka Rasulullah hanya menjalankan 9 kali kewajiban puasa Ramadan. Ya, jadi dalam hidup beliau 63 tahun itu hanya 9 kali Rasulullah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, 9 kali ini disebutkan ya dalam kitab fikih itu 8 kali itu jumlah harinya 29, hanya 1 hari yang berjumlah 30 hari. Ya. Nah, biasanya Rasulullah ketika datang Ramadan selalu memberikan motivasi-motivasi berupa khutbah, menanamkan rasa bahagia, rasa gembira kepada para sahabat akan datangnya Ramadan. Ya, baik. Nah, saya ingin sampaikan bahwa pada awalnya Ramadan ini diwajibkan berpuasa di dalamnya, itu nggak seperti kita lakukan sekarang ini. Kalau kita lakukan sekarang ini kan dimulai sejak terbit matahari, kemudian selesainya terbenam kita berbuka ya. Kalau dulu tidak begitu, ada proses, ada tahapan, ada fase, nggak langsung begitu. Fase pertama itu adalah jadi diberikan pilihan oleh Rasulullah tahapannya ya, barang siapa yang mau berpuasa, yang tidak sanggup berpuasa bayar fidyah gitu ya. Jadi kan kalimatnya dalam ayat 184 Al-Baqarah itu ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang yang tidak sanggup untuk melaksanakan puasa silahkan bayar fidyah. Jadi pilihan ini tidak khusus hanya kepada yang sakit, bahkan mungkin yang merasa kurang enak badan juga bisa. Jadi dulu pilihannya seperti itu. Nah, ada beberapa sahabat memilih fidyah, ada yang lainnya itu memilih berpuasa. Nah, Allah sambungkan lagi, watasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik bagimu. Maka banyak juga para sahabat memilih berpuasa. Kemudian turun lagi ayat berikutnya. Jadi dulu itu pada saat sebelum seperti kita sekarang ini melakukan ibadah puasa itu muncul mulainya berpuasa itu sejak terbit matahari sampai terbangun tidur. Maksudnya gini, walaupun sudah terbenam matahari, terus seseorang itu tidak tidur, nah itu masih boleh makan minum. Tapi kalau dia tidur pada malam hari itu, kemudian terbangun, nggak boleh lagi makan dan minum. Ya, jadi walaupun dia bangunnya tengah malam, kalau dia sudah sempat tidur, maka sudah haram itu semua, makan, minum, hubungan suami istri. Nah, ini memberatkan. Bahkan ada seorang sahabat yang kerjanya di kebun, dia lelah seharian, pas datang ke rumah menunggu berbuka, sambil menunggu tertidur karena lelah, istrinya merasa kasihan sekali udah tidur, bangunnya nggak bisa lagi makan dan minum. Nah, besoknya pingsan ya. Nah, akhirnya datang konsultasi kepada Rasulullah. Begitu juga Umar bin Khattab juga begitu, malam hari dia sempat tidur, kemudian terbangun, dia berhubungan dengan istrinya, terus datang kepada Rasulullah, celakalah Umar ya Rasulullah. Umar sempat tidur habis itu. Nah, turunlah surat Al-Baqarah 187.
Jadi di situ uhillal lakum lailatas shiyam. Nah, sekarang boleh kamu di malam-malam hari puasa itu kamu boleh berhubungan dengan istrimu, boleh makan dan minum, kulu washrobu. Nah, jadi itulah tahap terakhir diwajibkannya ibadah puasa bagi umat Islam. Ya, jadi sekarang kita sudah dapatkan ya, artinya mudah, tidak sulit. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh nggak ingin kamu tuh sulit. Ini tahap diwajibkan puasa Ramadan. Ini pembahasan yang kedua ya. Sekarang pembahasan yang ketiga, yaitu pembagian puasa. Jadi dalam fikih itu kan ada hukum ya, ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh. Ya. Kalau ibadah puasa yang diwajibkan, itu jelas Ramadan itu wajib ya. Kemudian kafaroh dan nazar itu juga wajib. Kafaroh itu ada denda ya, yang berhubungan di siang hari Ramadan, atau yang denda sumpah, atau yang bayar dam haji, dan seterusnya itu kafaroh. Itu hukumnya adalah wajib. Termasuk nazar ya, yang membatalkan nazar itu juga bagian dari puasa wajib. Kemudian puasa haram. Haram ini tidak boleh dilakukan, hukumnya haram, itu hanya 5 kali dalam 1 tahun. 5 kali itu 5 hari maksudnya. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari Tasyrik 3 hari ya, 11, 12, 13, itu 5. Nah, selanjutnya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah itu kita udah tahu ya, 6 hari di bulan Syawal, Senin dan Kamis, Arafah, Asyura, Sya'ban ya, puasa di bulan Sya'ban ya, sunnah ya. Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan, puasa Nabi Daud selang-seling. Kemudian puasa sunnah itu puasa sunnah mutlak. Ya, di sini memang kalau kita bicara fikih pasti ada khilafiyah. Ya, misalnya gini. Contoh ya tentang puasa Senin Kamis. Kenapa Rasulullah berpuasa di Senin Kamis? Rasulullah mengatakan aku dilahirkan di hari Senin dan aku bersyukur untuk itu, maka aku sebagai ungkapan rasa syukur pun aku berpuasa pada hari Senin. Kenapa Senin Kamis? Karena hari itu diangkatlah amalanku, ya, dinaikkan kepada Allah, dilaporkan. Nah, ini menarik di sini. Ketika sebagian ya, misalnya mazhab Syafi'i, itu kan di sini kalau di Indonesia itu kan ada 2 organisasi yang mewakili, menarik ya, mewakili itijah fikih kita. Kalau NU itu Syafi'i ya, mazhab Syafi'i. Kalau Muhammadiyah itu mereka tidak bermazhab, tapi mereka punya lembaga tarjih, itu mentarjih pandangan-pandangan yang ada, mereka kumpulkan dalil-dalil yang bisa jadi itu bagian dari mazhab 4 imam mazhab, kemudian mereka tarjih, mereka pilih, itulah yang mereka jadikan pandangan mereka, yaitu tarjih. Kalau yang NU kan bahtul masail, yang semuanya itu dari kitab-kitab Syafi'iyah. Nah, pandangan di sini mengatakan Rasulullah itu mensyukuri hari lahir beliau, maka beliau pun berpuasa di hari Senin. Nah, kita juga boleh, maka kita dapati di sinilah hilafiyah ya, saudara-saudara kita yang mempuasakan hari lahirnya dengan mengambil pandangan ya Rasulullah begitu. Nah, sementara yang saya katakan tekstual ya, ulama Rasulullah nggak, itu kan Rasul bukan kita ya. Udahlah, saya nggak akan membahas ke situ. Intinya kita al-khuruj minal khilaf amrun mubah ya, kita keluar dari masalah khilaf itu lebih baik ya. Kalau memang mau banyak-banyak puasa ya Senin Kamis juga bisa puasa, atau Nabi Daud kita berdoa dikabulkan ya, dah gitu ya. Ini puasa mutlak juga ya, ini yang sunnah ya. Kemudian yang makruh itu adalah sesuatu yang tidak disukai, seperti berpuasa sebulan penuh di bulan Rajab, atau pada hari Jumat saja, Sabtu saja, atau puasa khusus pada hari-hari orang kafir, itu makruh. Wisol, puasa yang berpuasa tanpa berbuka ya, wisol nyambung terus, atau puasa dahar, itu bukan dahar Sunda ya. Dahar Sunda itu kan makan ya. Ini puasa setahun penuh. Atau puasa istri tanpa izin suami, dan puasa di hari Syak. Ini adalah yang disebutkan puasa yang dimakruhkan, hukumnya makruh. Baik, ini pembagian puasa, artinya dalam Islam itu para sahabat itu sangat menyukai ibadah-ibadah yang kalau wajib itu udah jelas, tapi ibadah-ibadah sunnah itu juga mereka antusias untuk mengerjakannya. Selanjutnya pembagian keempat adalah amaliyah Ramadan. Ini sangat menarik ya. Pada saat situasi kondisi kita saat ini, tentu saja ibadah Ramadan kita itu tidak bisa dilakukan sebagaimana Ramadan yang lalu. Ini adalah Ramadan yang luar biasa, berbeda sekali.
kalau di daerah saya ini termasuk zona merah, ya masjid itu ya ditutup walaupun ada juga yang bandel ya. Nah, ketika amalia-amalia Ramadan di waktu-waktu yang normal kita bisa iktikaf di masjid karena amalan-amalan utama Ramadan itu kan udah jelas ya, qiyamul lail, puasa, iktikaf, apa namanya, ada banyak lah ya zikir, baca Quran dan seterusnya lah kita pahami itu bersama. Tapi yang ini yang menarik nih, ketika iktikaf tidak bisa lagi dilakukan di masjid, ya artinya bagaimana? Bolehkah iktikaf itu di rumah? Ini menarik. Pada dasarnya itikaf itu dilakukan di masjid, itu pada dasarnya ya, dalam surat Al-Baqarah 187 itu kan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu campuri istrimu sedangkan mereka itikaf di masjid. Jadi secara mayoritas ulama, jumhur ulama itu menyebutkan bahwa itikaf itu harus di masjid. Tidak boleh itikaf itu di tempat selain masjid. Nah, kondisi wabah sekarang timbul pertanyaan. Karena tidak, apalagi kalau di Rusia jauh ya tempatnya, masjidnya jauh ya, itu udah jelas ya, muslim minority ya. Tapi di Indonesia ini, ketika tidak dibolehkan ke masjid, nah bagaimana kita dengan itikaf? Nah disinilah menarik ya, itikaf di kondisi wabah ini sangat-sangat menarik. Misalnya kita lihat, apa namanya, ada hadis ya, kita bisa kumpulkan dalil ya, bahwa man tawaddo'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, lalu dia pergi ke masjid untuk berjamaah dan dia dapatkan jamaah sudah selesai, maka ia tetap mendapatkan seperti pahala orang yang hadir dalam berjamaah dan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi arti itu yang luput, yang tidak sempat, dia sudah berusaha tapi dia tidak dapat jamaah, pahalanya sama. Itu contoh satu ya. Kemudian ada lagi misalnya man ata fi rosyihi wa huwa yanwi an yaquma yusolli, ya barang siapa yang mendatangi pembaringannya dan dia berniat untuk, jadi dia tuh tidur tapi dia niat untuk melaksanakan sholat malam, terus dia tertidur sampai pagi, maka niatnya itu sudah didapatkan, ada pahala di dalamnya ya. Jadi artinya niatul mukmin itu khairun min amalihi ya, niat seorang mukmin itu kan lebih baik daripada amalnya. Tapi bukan hanya sekedar niat, memang dia mau tapi terkendala gitu ya. Bahkan disebutkan juga dalam hadis Muslim ya, man hama bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Barang siapa yang berhasrat melakukan kebaikan lalu dia belum mengerjakannya, maka dicatat baginya suatu kebaikan. Jadi artinya kalau kita lihat dari apa yang disampaikan ini dari itu, jadi dalam kondisi wabah ini jadi ada pendapat yang tidak muktamad, itu laki-laki itu boleh beriktikaf di rumah walau tidak dalam keadaan uzur. Ya, ini memang tidak muktabar ya. Tapi ini kan masalah khilafiyah. Bahkan Imam Zurqani itu menyebutkan ada satu pendapat Syafi'i dan Maliki itu dibolehkan bagi laki-laki dan wanita iktikaf di rumahnya. Karena ibadah sunnah di rumah itu kan lebih afdal untuk wanita ya. Nah, khusus wanita itu boleh. Artinya di sini bahwa dalam kondisi sekarang ini kan kondisi-kondisi di luar keinginan kita. Yang nutup masjid kan bukan kita, ini kan aturan. Nah, mestinya kan memang itikaf di masjid. Maka pada saat nanti di 10 hari terakhir, nggak ada masalah ya kalau kita jadikan rumah kita itu sebagai tempat untuk itikaf yang niatnya itu bertakarub kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan juga pahala dan keutamaan itikaf. Ya. Dan kalau memang memungkinkan bahwa tempat kita itikaf itu memang tempat khusus ya kalau memang mungkin ya, karena kalau saya lihat Rani rumahnya nggak ada tempat khusus ya, ya sudahlah, artinya dibuatlah tempat yang memang dipakai untuk ibadah itikaf, niatnya itikaf kita bisa pergunakan itu. Dan dalam kondisi normal nanti ya tentu saja itikaf itu memang harusnya di masjid karena itulah yang dilakukan oleh sahabat dan juga istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya termasuk juga sholat tarawih. Sholat tarawih itu kembali kita ini sekarang seperti di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tarawih itu tidak berjamaah pada awalnya. 9 kali Rasulullah melakukan ibadah puasa itu yang sempat berjamaah itu hanya 3 kali.
Jadi hari pertama ketika sahabat melihat Rasulullah sholat ya, setelah sholat Isya, mereka ikut ya sebagai makmum. Besoknya lagi, malam besoknya lagi, bertambah lagi. Karena informasi itu kan dari mulut ke mulut ya. Hari ketiga itu banyak lagi hari ketiga yang ikut di belakang Rasulullah. Nah hari keempatnya, banyak sekali jamaah yang datang, tapi Rasulullah nggak keluar dari rumahnya. Nah, ketika masuk waktu subuh itu Rasulullah keluar, ditanya, engkau kemana ya Rasulullah? Ya, saya memang tidak keluar karena saya khawatir kalian nanti mewajibkan sholat ini. Ya. Nah, akhirnya setelah itu mereka masing-masing, di masa Abu Bakar As-Siddiq juga mereka masing-masing, sholatnya tidak berjamaah, walaupun ada yang di masjid. Nah, di masa Umar bin Khattab inilah, kemudian Umar melihat di masjid itu penuh dengan orang-orang yang sholat tarawih qiyamul lail ya, tapi tidak masing-masing saja. Nah Umar berinisiatif, alangkah baiknya umat ini disatukan di bawah satu imam, inilah sebaik-baiknya bid'ah. Nah sejak masa Umar itulah kemudian kita temukan bahwa sholat tarawih itu berjamaah sampai saat ini. Nah sekarang kita tidak bisa lagi berjamaah, insya Allah mudah-mudahan tetap kita akan mendapatkan pahalanya ya. Kalau memang ibadah-ibadah yang biasa rutin kita lakukan, kemudian muncul kendala, muncul uzur, insya Allah pahalanya juga akan mengalir. Sebagaimana orang yang sakit dan orang yang musafir tidak bisa ibadah dengan sempurna, termasuk juga wanita haid ya. Karena memang kadang-kadang saya ditanya tentang fikih wanita ya. Ada wanita yang sedih di 10 hari terakhir tidak bisa puasa karena haid, ya itu nggak perlu khawatir. Dan setahu saya sahabiat nggak pernah bertanya itu, amalan apa yang harus dilakukan wanita haid di 10 hari terakhir. Nggak ada itu pertanyaan itu. Karena mereka paham bahwa semua ibadah-ibadah yang mereka lakukan ketika mereka dalam kondisi tidak haid, itu pahalanya akan mengalir. Baik dalam puasanya, sholatnya. Jadi itu haid itu kan amrun kata Allah libnati Adam. Sudah fitrah bagi kaum perempuan untuk mendapatkannya. Itu kan bukan kehendaknya. Itu di luar keinginannya. Dan itu insya Allah itu bagian dari ketentuan Allah yang pahala juga mereka dapatkan. Nah begitu juga tadi ya, tadi sholat tarawih sudah. Kemudian sholat Id sekarang ya, sholat Id Idul Fitri ya. Ketika Idul Fitri ini biasanya kita kerjakan di lapangan ya, di lapangan kondisinya sekarang barangkali ada daerah-daerah yang sama sekali tidak mengadakan sholat Id ya. Artinya apakah boleh kita mengerjakan sholat Id di rumah? Nah, di sini juga muncul khilafiyah di sini. Ya sama seperti sholat Jumat ya, ketika masjid ditutup, terus Jumatnya di mana? Nah, itu ada dua pilihan ya. Kalau yang mazhab Syafi'iyah yang mengharuskan 40 orang jamaah, ya berarti nggak ada jamaahnya, berarti ganti sholat zuhur. Sementara bagi yang tidak mengharuskan, tidak mensyaratkan jumlah jamaahnya 40, ya 3 orang juga bisa sholat Jumat di rumah ya. Yang penting ada imamnya, ada khatibnya, ada makmumnya gitu ya. Nah ini termasuk juga sholat Id juga seperti itu ya. Sholat Id ini juga ada beberapa khilaf yang memang terjadi harus di lapangan. Yang lain juga memilih ya boleh di rumah tapi nggak pakai khutbah. Ya intinya ini adalah ibadah sunnah. Jadi ibadah-ibadah sunnah ini bisa kita lakukan terlepas dari permasalahan khilafiyah. Karena kesempatan kita di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat berharga sekali ya. Jadi kita tidak akan mempermasalahkan masalah-masalah fikih, tapi yang kita inginkan adalah bagaimana kualitas ibadah kita di Ramadan itu maksimal. Karena kalau saya kutub dalam kitab tafsirnya itu menyebutkan bahwa waktu-waktu di bulan Ramadan itu adalah daqaiqul ghaliyah, detik-detik yang berharga. Jadi saking berharganya itu hitungannya detik. Bahkan ada 2 orang sahabat yang baru masuk Islam itu jadi 2 orang ini di bawah pengawasan seorang sahabat untuk membimbing mereka keislaman. Nah, ketika 2 orang yang masuk Islam ini ada perintah jihad, yang 1 orang ikut jihad. Kemudian dia mati syahid, ya kan kita tahu pahala mati syahid itu luar biasa ya. Nah, yang 1 orang ini, yang 1 lagi itu diberikan usia setahun kemudian. Kemudian meninggalnya biasa saja, tidak jihad, ya meninggal biasa. Nah, pembimbingnya ini, seorang sahabat ini yang membimbing mereka berdua, ini malamnya bermimpi, dalam mimpinya dia melihat bahwa yang mendahului masuk surga itu adalah yang meninggal belakangan, bukan yang mati syahid, yang kita tahu pahala mati syahid itu luar biasa. Nah, jadi dia heran, kok bisa ya?
kok yang meninggal belakangan yang bisa duluan masuk surga bukan yang mati syahid. Akhirnya beliau konsul kepada Rasulullah mempertanyakan mimpinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa engkau heran? Enggak perlu heran. Kan dia masih ada masa 1 tahun. Dia kan bertemu Ramadan. Dia kan bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan yang pahalanya seperti perbandingannya langit dan bumi dengan orang yang mati syahid. Ya, jadi artinya kita ingin Ramadan ini penuh dengan makna, berkualitas, kondisinya apapun, tidak menyia-nyiakan sedetik pun waktu yang ada. Ya, barangkali begitu Rani ya sebagai pembuka ya pembahasannya. Ya, Masya Allah. Jazakillah Umi, ternyata panjang ya kalau mau membahas keseluruhan sampai ada 4 tahap. Saya pikir fikir Ramadan cuma hukum-hukum amaliyahnya saja, Umi. Baik, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Yang menambahkan boleh. Ya, yang mau menambahkan, karena di sini juga banyak pakar ini juga, Mi. Sama-sama belajar kita. Saya juga lagi belajar kok, insya Allah. Yang bisa lewat chat atau lewat ini, lewat langsung. Atau bisa melalui chat kalau mau bertanya. Ya, ini kalau saya lihat ini ya, Mi, khusus sekali Ramadan kali ini, soalnya semua ibadah hanya bisa dilakukan di rumah seperti itu. Tapi untuk di Rusia sendiri mungkin udah nggak terlalu heran ya, Mi, karena di sini juga masjid itu sedikit, terus jauh. Jadi mungkin tidak terlalu merasakan perbedaan antara pandemi sama tidak, karena memang tarawihnya jam 10 ya, jam 10 ke atas itu baru mulai sholat isya. Terus jam 2:30 sudah subuh, seperti itu. Pahalanya kayaknya banyakan di Rusia deh, dengan panjangnya masa berpuasa gitu ya, malamnya sedikit, itu Masya Allah ya, luar biasa itu. Ya, ada pertanyaan dari Mas Munadil Abdul Muksid. Pahala iktikaf di rumah itu dibanding di masjid bagaimana, Mi? Dan perbandingan pahala Lailatul Qadar di masjid dan di rumah. Jadi begini, Lailatul Qadar itu sebenarnya turunnya itu tidak hanya di masjid. Turunnya itu untuk di bumi, artinya di malamnya ya. Karena Lail al-Qadar ya, malam yang sudah ditentukan. Jadi malam yang paling diharapkan. Jadi dimanapun kita menunggu, ya biasanya kan para salafus soleh itu biasanya menantinya itu ya dengan iktikaf di masjid ya, 10 hari itu iktikaf, tentu mereka berjaga-jaga di masjid itu sambil menunggu mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Nah jadi prinsipnya sih sebenarnya Lailatul Qadar itu nggak hanya di masjid, ya itu juga ada dimanapun selama kita mencarinya. Sebagaimana Rasulullah itu kalau datang gitu aja asyarul al-awakhir min Ramadan, kalau datang 10 hari terakhir Ramadan itu ihya ulail, beliau tuh bangun di malamnya. Jadi menghidupkan malam. Wa aiqat ahlahu, beliau itu membangunkan keluarganya, istri-istri disuruh bangun gitu ya. Kemudian beribadah benar-benar serius pada 10 hari terakhir. Jadi nggak harus di masjid kalau memang tidak memungkinkan ada masjid, karena memang Lailatul Qadar itu ya untuk semua yang mencarinya, yang menunggunya. Jadi amalan yang utama di Lailatul Qadar yang malam ganjil, yang kita nggak tahu malamnya ganjil kapan, berarti kan 10 hari itu berjaga-jaga. Itu amalan yang utama itu ya beristighfar, minta ampun, sebagaimana Ibunda Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah ketika aku menemukan, ya bisa jadi aku berada di malam Lailatul Qadar, mada aku li Rasulullah, apa yang aku katakan ya Rasulullah? Uli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi istilahnya itu bahwa Lailatul Qadar itu tidak hanya di masjid turunnya, di rumah juga bisa kita dapatkan. Selama memang kita berjaga-jaga menanti dan menunggunya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan secara optimal, insya Allah. Jadi nggak usah dilihat perbandingan pahala Lailatul Qadar di masjid dan di rumah. Intinya pahalanya tetap
tetap ya khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, itu lebih dari kurang lebih 84 tahun ya. Jadi artinya nilai ibadah yang kita lakukan di malam itu melebihi kita melakukannya selama kurang lebih 84 tahun. Ya, makanya nilainya itu seperti langit dan bumi ya. Semua ibadah itu pelipatannya luar biasa. Bagaimana tips triknya Mi biar bisa dapat Lailatul Qadar? Begini, kan kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW, hadis Sahih itu ya, yang ketika datang Lailatul Qadar itu ya, apa yang beliau lakukan, ihya ulail wasyidda mi'zarih, itu mengencangkan ikat pinggang. Artinya di situ adalah kalimat kiasan, itu nggak memikirkan syahwat lagi ya, tidak mencampuri istri. Jadi fokus untuk ibadah. Bahkan untuk yang halal saja itu beliau hindari. Jadi artinya mengencangkan ikat pinggang ini adalah tidak mencampuri istrinya, fokus ibadah, konsentrasi ya. Kemudian malamnya ihya ulail ya, malam itu dihidupkan. Maksudnya dihidupkan di sini bukan berarti seharian bergadang, tapi banyak waktunya di malam hari itu berjaga-jaga. Yang beliau lakukan tentu saja semua bentuk ibadah. Bahkan kalau kita temukan dalam beberapa riwayat itu Rasulullah dengan malaikat Jibril itu di bulan Ramadan itu ya interaksi dengan Al-Qur'annya itu dengan malaikat Jibril itu luar biasa. Jadi artinya yang kita lakukan di 10 hari terakhir agar kita mudah-mudahan bisa dapat semuanya Lailatul Qadar itu beribadah. Dengan segala macam bentuk ibadah ya. Ibadah. Apa saja ibadah itu? Karena malam itu kan munculnya itu kan setelah sholat Isya sampai sebelum subuh. Dan insya Allah mudah-mudahan kita husnuzon dengan Allah dapat insya Allah. Halo Pak Sani, saya mau bertanya ya. Iya Bu Zahra ya. Iya, oke. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haja, saya pernah ditanya nih sama temen nih ya. Katanya gini, ini kan bulan Ramadan, salah satunya adalah membatalkan puasa itu adalah berhubungan suami istri di siang hari. Ya, jadi teman saya ini kebetulan dia lagi pisah sama suaminya, lagi keluar kota. Tiba-tiba suaminya janji besok mau pulang gitu. Jadi dia sudah niat tidak berpuasa karena hanya untuk melayani suaminya. Ketika mungkin di siang hari mereka melakukan hubungan suami istri, apakah dia tuh terkena itu dam ya untuk membayar Kafarat ya. Iya. Kifarat dari puasanya itu gitu. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begini, ini masalah khilafiyah ya. Apakah ini luar biasa ya? Artinya trik-trik ini kan ini ya dipergunakan ya untuk menghalalkan sesuatu yang sebenarnya harus dapat kafaroh. Kita lihat gini, untuk berhubungan di siang hari Ramadan dengan pasangan yang sah, yang itu kalau dilakukan di hari lain itu adalah ibadah dan sedekah ya, berpahala. Tapi ternyata ketika tercemar atau bulan Ramadan siang harinya dicemari dengan perbuatan yang sah, yang halal itu, ternyata kafarohnya besar juga, ada 3 ya. Pertama kan memerdekakan budak. Udah budak nggak ada lagi karena ini sanksinya ini tidak boleh memilih tapi memang berturut-turut. Yang kedua itu kan asyam musyahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut ya. Kalau nggak sanggup baru memberi makan siti masakin 6 orang, memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, ketika itu dilanggar itu kan sanksinya itu. Nah, sekarang punya trik sendiri. Udahlah nggak usah puasa di siangnya, nanti kan berarti boleh yang lain. Nah, para ulama ini dalam hal-hal seperti ini memang berbeda pandangan. Pertama, dalam hukum tidak berpuasa tanpa alasan. Nah, jadi itu mereka menganggap itu sudah sanksinya berat sekali itu kalau sampai seumur hidup diganti nggak bisa terganti itu. Karena dengan sengaja membatalkan puasanya. Nah, ini kan kalau sengaja membatalkan. Terus punya trik lain, misalnya kita musafir aja yuk, misalnya. Kan kalau di Jakarta naik pesawat ke Surabaya, pulangnya pagi, pergi berangkat pulang sore gitu ya. Itu trik. Nah, ini masalah-masalah trik seperti ini memang istihti kolbak ya. Mintalah fatwa kepada diri sendiri karena ini juga ulama berbeda pandangan, di antaranya menyebutkan mereka hanya membayar 1 aja karena hari itu mereka tidak berpuasa, ya sudah itu penggantinya. Jadi tidak kena kafaroh
gitu ya. Nah, yang lain mengatakan tidak boleh membatalkan puasa tanpa alasan syar'i, apalagi untuk menghalalkan hubungan tersebut. Itu ngakal-ngakalin, dan Allah Maha tahu dengan akal-akal manusia tersebut. Ya kan, akal itu kan kembali kepada keimanan. Contohnya lagi, analoginya ya, misalnya gini. Kita punya si emas 85 gram. Sudah masuk haul 1 tahun. Menjelang masuk haul, kita jual 0,5 gram. Ya kan berarti kan sudah haul, nah itu artinya kan keimanan itu kan di sini ya, takwa hahuna, takwa itu kan di hati. Jadi intinya sih kalau secara fikih ulama berbeda pandangan, di antaranya mengatakan cukuplah membayar qadha, tapi secara hakikat keimanan ya itu urusannya dengan Allah. Begitu Mbak Zahra. Ya, oke, terima kasih Ustazah. Iya, ada pertanyaan lagi Umi, dia di message-nya. Di chat ya. Ya, kita sebagai perempuan juga menginginkan pahala yang lebih di bulan Ramadan ini, apalagi bisa menjalankan iktikaf. Tapi bagaimana jika perempuan mendapat haid di saat malam Lailatul Qadar? Apakah kita juga bisa beriktikaf di saat kita haid? Jadi gini, pertama dalam menyikapi haid supaya kita haid itu mendapatkan barokah, limpahan pahala, pertama itu adalah bersabar ya dan ikhlas dengan ketentuan Allah ini. Karena kalau kita tidak ikhlas, tidak bersabar dengan ketentuan Allah ini, yang suka adalah keluar keluhan. Kan sebagai seorang beriman kan kita nggak boleh mengeluh ya. Keluhan kenapa sih haid? Nah, ini menunjukkan tidak ridho dengan keputusan Allah. Jadi pertama itu dulu, supaya kita bisa berikhlas, sabar dengan kondisi ketentuan yang Allah tetapkan ini. Kemudian yang kedua, itu pasang niat. Jadi manajemen niat ini penting. Karena innamal a'malu bin niat, semua amal tergantung niat. Ketika kita sudah berniatkan, jadi semua aktivitas ya, tidak hanya ibadah, semua aktivitas kehidupan kita itu kalau diniatkan ikhlas karena Allah, termasuk tambah bubu doa tuh full pahala insya Allah. Argo pahala itu akan berjalan sejak kita mulai setel niat dan keikhlasan serta doa karena Allah. Ya, termasuk ibu-ibu rumah tangga ya. Mungkin ada yang merasa yang nggak kerja, hanya di rumah ngurus anak, ya ibarat seputar kasur dapur sumur gitu ya. Sebenarnya pahalanya nggak kurang-kurang selama keikhlasan itu. Ketika dia kerjakan itu karena Allah, itu argo pahala jalan. Begitu juga yang menuntut ilmu, apalagi dengan menuntut ilmu dengan ngasuh anak ya. Nah, pada saat kita mulai berkeluh kesah, habis itu semua. Nah, begitu juga tadi ya. Jadi tips bagi yang sedang haid, itu manajemen niat penting ya. Kemudian sabar, ikhlas ya, artinya selain itu apalagi ya, yang haram-haram nggak usah, yang nggak boleh nggak usah dikerjakan. Kita nggak berpuasa, kita tidak sholat. Adapun baca Quran itu khilafiyah. Kalau saya tidak ini ya, masalah baca, tidak mau terlibat dalam masalah khilafiyah. Ulama berbeda pandangan masalah baca Quran bagi wanita haid ya. Mayoritas mungkin para ulama mengatakan nggak boleh baca Quran bagi wanita haid, sebagian mengatakan boleh. Kita cari aman, al-furus minal khilaf amrun mubah. Kita keluar masalah khilafiyah, terus gimana? Kita bisa mendengarkan bacaan Quran murotal dari syekh-syekh yang banyak itu. Kita bisa menyimak. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran kamu denger diem, dapat rahmat deh, dapatlah pahalanya. Udah kita cari aman, nggak usah terlibat. Boleh nggak ya? Nanti gimana? Udah kita tinggalkan itu, kita bisa mendengarkan dari kajian suara-suara yang indah yang menyentuh, kita dengarkan. Kalau memang punya hafalan, ya udah kita bisa murojaah. Nah, itu artinya semua bentuk itu boleh dilakukan ya, kecuali yang diharamkan. Nah, malamnya supaya kita dapat juga Lailatul Qadar, jangan tidur. Karena Lailatul Qadar nggak akan didapat oleh orang yang tidur. Ikut bangun dan niatkan untuk beribadah, dan kita bisa curhat kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya aku tidak dalam kondisi haid saat ini, aku beribadah kepada Engkau, aku niat beribadah, tapi karena Engkau takdirkan aku haid, maka mudah-mudahan pahala yang mestinya aku dapatkan Engkau tidak kurangi sedikit pun. Nah, itu artinya hal-hal yang kayak begitu tuh bisa kita lakukan ya. Manajemen niat. Jadi ta'adudun niat istilahnya di sini, memperbanyak niat-niat baik. Ya, contoh lagi misalnya untuk kalau yang sedang tidak haid kan kita baca Quran ya. Jangan hanya sekedar membaca saja karena punya target, tapi masukkanlah niat
membaca Al-Quran itu dengan sebanyak-banyaknya niat. Bahkan kalau kita baca ya pandangan Syekh Salabi itu beliau mengatakan itu ada 40 niat bisa dimasukkan pada saat kita membaca Al-Quran itu. Ya, niat mendapatkan hidayah, niat dimudahkan dan segala macamnya. Bahkan kita boleh juga berdoa ya. Ini termasuk juga pandangan para imam-imam mazhab ya, artinya ini diakui juga pandang walaupun ini hilafi ya. Itu mengirim pahala bacaan untuk orang tua kita. Allahumma ausil thawaba ma qara'tuh ila ummi wa abi atau ila siapalah gitu ya. Itu juga itu masuk itu semua. Karena innamal a'malu binniyat, semua amal tergantung niat. Jadi perbanyak aja niat-niat yang baik, manajemen niat itu, kemudian full optimalkan malam hari, kita banyak bisa berzikir, kita banyak berdoa, atau apa saja lah, kan nggak diharamkan wanita haid untuk berzikir. Baca aja sholawat sampai 1000 aja tuh butuh waktu kan ya, istighfar aja tuh luar biasa. Jadi insya Allah keutamaan Lailatul Qadar juga bisa diraih oleh wanita yang sedang haid insya Allah. Udah kipasnya ke sini. Ya. Kalau boleh bertanya lagi Umi, kalau misalkan di Rusia waktu malamnya kan sebentar, jadi maghribnya jam 8:30 sampai subuh 2:30. Itu seperti apa ya Umi? Kalau malamnya cuma sebentar, apakah Lailatul Qadar itu hanya di malam hari atau seperti apa? Namanya Lail. Namanya Lail itu artinya malam. Jadi malam penentuan, malam Qadar, malam. Ya optimalkan saja Lail itu. Insya Allah kalau waktunya dikit kan bisa begadang, insya Allah pasti dapat tuh. Tapi bukan berarti siang Ramadan itu tidak memiliki keutamaan. Siangnya juga memiliki keutamaan dengan pengampunan dosa. Bahkan ada dalam sebuah hadis disebutkan 3 orang yang berdoa yang tidak pernah ditolak oleh Allah, yaitu Imamul Adil, doanya imam yang adil, dakwatul mazlum, doanya orang yang dizolimi, dan doa as-shaim hatta yuftir, orang berpuasa sampai berbuka. Ya, artinya peluang-peluang ini bisa kita dapatkan. Cuman khusus Lail Al-Qadar ini ya memang di malam ya Lail. Karena namanya Lail. Insya Allah pasti dapat deh. Karena kalau nggak bisa tidur di malam hari, hanya malamnya sebentar, insya Allah dapat deh. Oh, Masya Allah ya Umi. Berarti. Apa ada yang bertanya lagi? Dipersilakan kepada yang lain, kepada Bapak Ketua mungkin, Pak Fauzi Bustami. Bapak Ketua silakan nambahin deh Bapak Ketua. Urusan organisasi, kalau ustadznya di sini semua tuh. Ustadz Munadil, Ustadz Rahim, Ustazah Rani itu. Yang pakar-pakarnya ada Ustadz Ami juga di sini. Ini istrinya Ustadz sama Ustazah semua ini. Terima kasih Ustazah atas sharingnya. Saya kira kita banyak belajar tadi ya mengenai fikih Ramadan dan hal-hal yang terkait dengan Ramadan juga. Tadi sempat disinggung mengenai sholat Id ya, yang dimungkinkan dalam situasi seperti sekarang ini di rumah. Yang saya tangkap sebelum saya kira 2-3 hari yang lalu saya melihat YouTube di Ustadz Uwas itu bilang bisa berempat katanya. Sholat Id di rumah bisa berempat. Dan itu dilakukan dengan seperti biasa, ada yang ceramah, ada yang imam, dan ada makmumnya berempat. Nah kalau seperti saya bertiga itu boleh nggak tuh ya? Makasih. Ya, jadi begini, saya akan mengutip pandangan Syekh Said Sabiq ya. Beliau mengatakan tasihu sholatul id minar rijal wan nisa musafirin kanu au muqimin jama'atan au munfaridan. Sah sholat id itu dilakukan oleh pria, wanita, musafir, mukimin, berjamaah, sendiri di masjid, di rumah, atau di lapangan. Jadi nggak usah bertiga, sendiri juga boleh. Ya, artinya ini pandangan Syekh Said Sabiq ya, artinya bisa kita ikut. Jadi tata cara pelaksanaannya kalau menurut keterangan tadi itu bisa dilakukan sendiri di rumah. Tapi karena sendiri nggak usah pakai khutbah. Lakukan 2 rakaat ya, sholat sebagaimana sholat lainnya. Nah, jadi artinya sebagaimana inilah sendiri, kalau itu sendiri ya bisa sendiri kita lakukan. Nah, apalagi hanya dengan bertiga ya.
Nah, tata caranya sama seperti jika kita sendiri ya. Artinya ya sebagaimana sholat id lah ya. Jadi itu pandangan ya yang diambil oleh Said Sabiq. Begitu Allah alam, Pak. Terima kasih. Nah, kalau kita misalkan di sini, Umi, kan puasa iya, mengerjakan tugas iya, menulis juga, itu pahalanya apakah gimana ya, Umi? Maksudnya perbandingan antara membaca Al-Quran, terus mengerjakan tugas, kadang mikir di siang hari itu kan juga kalau nggak makan susah juga gitu, Umi. Jadi Itu gini, seperti apa? aktivitas kita itu apapun bentuknya, selama itu adalah aktivitas kebaikan, niatkan karena Allah, insya Allah pahala. Mohon maaf, Ran dia contoh ya, mohon maaf ya bahasanya agak ini, nyebokin anak aja, nyapu aja, nyuci aja. Kalau kita lakukan ini semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, karena memang anak tuh butuh kebersihan, kita butuh masak makan, kita juga belajarnya tujuannya juga karena Allah, bukan karena jabatan, pangkat, gelar ya, tapi semuanya untuk membawa kemanfaatan bagi orang lain, itu nilainya pahala semua. Cuman jangan dibenturkan ya, jangan dibenturkan. Artinya gini, ketika ada kesempatan untuk membaca Al-Quran, ya bacalah gitu. Artinya itu diutamakan. Tapi sementara ada ujian misalnya, ya nggak mungkin juga kita meninggalkan bahan-bahan ujian ini dengan baca Quran. Nggak juga, perlu juga usaha gitu. Jadi disinilah ilmu dalam fikih aulawiyat itu diperlukan. Fikih aulawiyat, skala prioritas, tawazunitas ya, kira-kira mana. Jadi artinya berimbang lah gitu ya. Insya Allah semuanya nilainya nilai karena Allah tuh pahalanya tuh tinggi insya Allah. Ya. Apalagi Umi Ran ya, waktu masih di DPR ya, di bulan Ramadan itu sampai malam rapat itu di komisi itu pembahasannya tuh ya pembahasan begitu deh. Padahal malam itu orang pakai buat ya buat qiyamulail atau apa. Tapi kita niatkan aja ya Allah, ini kalau nggak dikawal, kalau nggak dibicarakan nanti ya artinya akan begitu saja. Jadi semua aktivitas kita niatkan. Bahkan dalam memasak, jangan hanya sekedar masak-masak begitu, masak nasi, ngaduk-ngaduk apa, tidak. Masukkan bumbu doa di dalamnya. Misalnya, ya Allah, jadikanlah masakan ini, makanan ini bergizi untuk anak-anakku sehingga mereka sehat dan kuat beribadah, sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh, menjadi penerus dapat merubah peradaban ini. Jadi begitu intinya, setiap masukkan dengan niat dan bumbu doa, insya Allah semuanya berpahala, insya Allah kan. Masalah ya, Mi, berarti nggak bisa ditakar ya, Mi. Maksudnya setiap orang punya pahalanya sendiri-sendiri gitu. Tidak bisa menuntut harus seperti ini, harus seperti itu. Gitu. Iya betul. Jadi memang semuanya kembali kepada nawaitu ya, niat, keikhlasan, dan ikhtiar untuk seoptimal mungkin. Jadi perlu ada ikhtiar ya, ada usaha untuk itu. Ya kan semua kembali kepada kita. Kadang-kadang menghabiskan waktu dengan game misalnya. Ya dengan game, dengan baca Quran, kita lihat prioritasnya yang mana. Kan semua kembali kepada kita. Manajemen waktu itu kan juga menentukan pahala kita. Manage niat, ya waktu itu kan sangat penting. Jadi nggak usah dibenturkan deh, kita yang tahu deh aktivitas kita tuh mana yang kira-kira mendapatkan pahala atau tidaknya. Contoh lagi misalnya ya, kita pentingkan untuk kejaran target. Misalnya kita target Ramadan ini 2 kali khatam Quran misalkan. Mana yang kita utamakan, mengejar target 2 kali khatam Quran atau kita memperbaiki bacaan Quran kita dengan hanya 1 kali khatam? Tentu kita akan memilih yang berkualitas kan, bukan yang bukan yang hanya sekedar mengejar target saja. Ya 1 kali khatam tapi bacaannya apalagi plus ditambah dengan tafsirnya atau apanya. Jadi ini manajemen niat ini, manajemen waktu ini yang tahu kan kita. Setelah kita tahu keutamaan Ramadan, kitalah yang bisa menentukan dan memutuskan mana yang kira-kira mendapatkan barokahnya yang luar biasa. Jazakallah, Umi. Yang lain kalau ada yang mau bertanya, persilakan.
Mumpung ada Ustazah Herlini Amran. Saya mungkin, tapi mungkin ada yang lain kali ya sebelum saya. Ada lagi yang lain mungkin Mbak Rani, kalau nggak ada, saya nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa Bu Zahra, Oh, gitu silakan. ya. Ini saya mau bertanya lagi nih, hanya ingin memastikan saja sih Ustazah ya. Saya kan selama puasa ini kan, yang seperti kata Mbak Rani itu kan waktu dekat sekali ya antara subuh sama Isya. apa namanya itu kita mau tarawih itu ya. Saya kalau malam itu suka kayak kalau hari lain ya tidur dulu nanti baru bangun sholat tahajud ya. Kalau sekarang ini karena jaraknya dekat itu saya susah untuk mau tidur dulu gitu. Tapi saya melakukan tarawih gitu ya. Sehingga tahajudnya nggak bisa saya lakukan karena nggak tidur dulu gitu. Itu apakah sama itu nilainya tarawih sama kita melakukan sholat tahajud itu gitu? Mungkin itu saja, Bu Ustazah. Ya, kalau kita lihat sejarah, Rasulullah itu hanya mengerjakan sholat malam itu hanya 11 rakaat saja. Itu nggak pakai tidur dulu ya, artinya di malam hari ya. Cuman panjangnya tuh subhanallah. Panjang itu Masya Allah ya. Pernah Huzaifah bin Yaman itu ikut di belakang Rasulullah untuk sholat malam bersama Rasulullah. Itu rakaat pertama. Jadi Rasulullah itu kan hanya 8 rakaat qiyamul lailnya dan 3 rakaat witir. Ya, kalau istilah tarawih itu bukan istilah tetap nilainya itu nilai qiyamul lail. Nah, jadi apalagi dengan perbedaan waktu yang sempit itu, tentu insya Allah nilainya juga lebih besar ketimbang yang malamnya panjang kayak di Indonesia ini ya. Di Indonesia itu jam 7 Isya ya, subuhnya itu jam 4:30. Berapa jam itu panjang malam? Tentu akan lebih bernilai yang malamnya pendek tapi ibadahnya optimal ketimbang malamnya banyak tapi ibadah cuma tarawih itu juga hanya beberapa ini ya. Jadi insya Allah tetap bernilai ya selama kita lakukan karena Allah. Ya, ada pertanyaan lagi Umi yang selanjutnya. Untuk Bu Zahra, apa udah jelas? Udah Mbak Rani Atik. Oke, terima kasih Mbak. Dari Mas Daniel ya, bagaimana dengan zakat fitri? Apakah sudah boleh dikeluarkan di pertengahan Ramadan seperti saat ini? Dan bagaimana baiknya dikumpulkan di masjid atau lembaga pengumpul atau langsung ke mustahik yang tinggal di sekitar kita? Ya, untuk zakat fitri ini memang ada khilaf di kalangan para ulama ya, perbedaan pandangan di kalangan ulama. Ada yang membolehkan dikeluarkan sejak awal Ramadan, ada yang pada saat malam ya, sampai sebelum sholat, itu masalah khilaf. Tapi intinya dalam kondisi saat ini artinya boleh didahulukan untuk dikeluarkan dan diserahkan. Nah, ada dua, apakah ke lembaga atau kepada orang sekitar kita. Nah, di sini kita melihat ya, fungsi lembaga yang ada, lembaga amil zakat itu sebenarnya agar pendistribusiannya merata. Jadi ketika semua orang-orang umat Islam menyerahkan zakat fitri atau zakat malnya kepada lembaga, tentu mereka lah yang akan mendistribusikan akan rata. Tapi ketika diserahkan orang per orang untuk mendistribusikannya, itu dikhawatirkan itu akan terjadi penumpukan pada orang-orang tertentu. Karena dikiranya dia memang butuh, akhirnya hanya kepada dia saja. Nah, ini kalau kondisinya seperti ini. Tapi ada pengecualian yang terkait dengan keluarga kita misalnya ya, barangkali tidak terjangkau oleh lembaga amil zakat tersebut, keluarga-keluarga kita yang mungkin di desa atau di mana yang terdekat lah ya. Nah, boleh kita serahkan langsung. Ya, artinya itu tidak ada halangan. Fi haraj, boleh aja selama memang tidak mendapatkan bagiannya dari lembaga amil zakat tersebut. Jadi artinya bebas ya. Kalau memang dikhawatirkan tidak dapat, ya silakan kita ke kerabat sendiri itu lebih utama ya, orang-orang yang membutuhkan sekitar kita. Kalau memang tidak terkena jangkauan dari lembaga amil zakat tersebut. Ya.
Iya, baik. Apakah ada tambahan atau Mas Daniel sudah jelas? Lanjut. Ya. Mau tanya boleh nggak, Mi? Kan kita ada zakat mal ya, penghasilan ya. Nah itu kan sebenarnya apa namanya, konsepnya baru-baru ini aja ya, modern. Kalau zaman Nabi kan sebenarnya konsepnya itu apa, nisab ya, zakat emas Nisab. dan penghasilan Ya, nisab ya. nisab. Jadi pertanian kan. Nah itu idealnya seperti apa gitu? Bayarnya itu pas lagi, kalau dengar ceramah Khalid Basalamah gitu ya, dia bilang ya baiknya pas bulan Ramadan aja zakat amalnya dikasih gitu, lebih afdol. Atau misalnya tiap bulan gitu. Nah itu gimana apa namanya ya perbandingan pahalanya, karena kan kita ngitung-ngitung juga nih, buat pahala kita mesti ngitung-ngitung karena kan kita nyari yang terbaik kan gitu. Jadi gini, ini zakat mal apa zakat profesi nih? Beda itu. Zakat profesi. Kalau mal kan Jadi pasti hari bulan Ramadan kan. zakat mal itu tahun, ada nisab, ada haul. Nah, yang perlu kita sama-sama pahami adalah haulnya itu bukan haul hitungan Masehi, tapi hitungan Hijriah. Ya. Jadi Hijriah itu hitungannya ya. Jadi haul. Jadi kenapa dianjurkan bulan Ramadan? Karena untuk mudah menghitungnya. Karena dalam zakat mal ini para ulama itu membolehkan pembayarannya di awal. Ya misalnya, lah kalau saya hitungannya Ramadan, padahal saya bayar zakatnya nanti tuh di bulan Rojab misalkan ya, baru haul. Itu boleh di awal, karena di masa Rasul itu pernah ada waktu masa kemarau, itu 2 tahun itu dimajukan, karena butuhnya masyarakat untuk bantuan dana itu ya, itu boleh, jadi bisa ya, makanya dianjurkan bulan Ramadan untuk memudahkan penghitungan haulnya, plus barokahnya kelipatan pahala juga banyak. Ya. Nah sekarang masalah zakat profesi. Ini juga menarik, karena sebagian pandangan ulama menyatakan tidak ada itu zakat profesi. Yang ada, selain itu nggak ada ya, artinya itu kita nggak bahas itu dah ya. Karena kalau kita lihat, memang ini masalah khilafiyah, tapi yang pandangan yang muktabar yang bisa kita pegang itu memang zakat profesi bagian dari kewajiban ya, kewajiban kita ya. Apalagi kalau Dr. Sukodowi, risalah doktornya kalau nggak salah itu zakat fikih zakah ya, fikih zakat ya. Jadi tentang zakat. Artinya udah selesai lah profesi itu ya. Nanti timbul ketidakadilan lah. Kalau petani diwajibkan zakat, nanti yang profesinya nggak diwajibkan, padahal gajinya gubernur BI aja udah berapa. Itu menunjukkan ketidakadilan. Nah, sekarang bagaimana menyerahkan atau membayar zakat profesi tersebut? Apakah bulanan atau tahunan? Kalau dilihat dianalogikan dengan zakat pertanian, itu kan ketika menerima baru dikeluarkan. Nah, disinilah muncul permasalahannya. Apakah diserahkan 2,5% atau 5%? Ya, karena kalau memang kenapa kok ini pertanian itu kan kalau di ini kelola sendiri kan zakatnya kan 5%. Kalau pakai irigasi dari alam, misalnya air atau apa kan 10%. Nah, akhirnya diambillah istihad oleh para ulama itu 2,5%. Ya, 2,5%. Hitungannya itu bisa dengan zakat pertanian ya, sekitar 500, ada yang menyebutkan 523 kilogram beras ya, dihitung berapa harga beras dikali, jadi kalau gajinya, saya hitung-hitung tuh kalau nggak salah tuh sekitar 6 jutaan ya. Jadi kalau ada gajinya 6 jutaan ke atas itu berarti sudah wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Nah, apakah pada saat kita mengeluarkan itu kita serahkan zakatnya atau boleh dikumpulkan ditunggu per tahun? Ini masalah teknis. Jadi pada saat kita langsung mengeluarkannya itu ahsan, baik ya, karena kita nggak tahu usia kan, tiba-tiba meninggal tuh baik, jadi selesai lah ya. Tapi kalau nunggu per tahun, ya dikumpulkan, ditabung gitu ya. Nah, itu apakah seperti itu? Itu nanti analoginya bukan pertanian lagi, tapi emas, 85 gram emas ya, karena dihitung nisabnya itu ya, dan haulnya itu. Nah, jadi artinya dikeluarkan. Itu masalah teknis, tapi memang sebaiknya ya, kalau memang ada kita keluar itu sebaiknya segera diserahkan, karena jangan menunggu waktu
nantilah khawatir nanti terpakailah atau apalah. Nah, nanti tabungan itu sendiri kan ada misalnya dia punya gaji, udah dikeluarkan, sudah dikeluar dipotong zakat 2,5%, terus gaji itu ditabung. Nah di akhir tahun apakah harus juga dikeluarkan zakatnya? Nah, itu tergantung. Kalau sudah mencapai nisab, ya kalau usianya sudah 1 tahun, berarti dikeluarkan zakatnya juga. Zakat mal 2,5%. Jadi itu masalah teknis, bisa tiap bulan, bisa tahunan. Kalau nominalnya kemarin baca di media, Basnas itu nulisnya 3,5 juta ya apa 4 juta ya sekarang. Nah kok ini ada 6 juta ya? Dihitung aja kalau misalnya beras itu 523 gram, harga beras berapa dikali segitu, itu berapa nilainya, tergantung harga beras yang kita, ya makanan pokoknya apa sih, tergantung kan semua orang kan nggak sama makanan pokoknya apa. Jadi makanan pokoknya itu ya beras, dihitung beras, kalau roti mungkin lebih murah lagi ya. Tapi intinya begini deh, intinya nih ya, kalau kita pahami syariat Islam ini, nggak usah hitung-hitungan deh, lebih banyak lebih baik. Bahkan kalau mau nambah dengan infak itu lebih baik lagi gitu ya. Semakin banyak kita mengeluarkan, insya Allah semakin banyak barokahnya. Karena ada yang menyebutkan kalau kita saklek ya, 522 kilogram beras, dihitung deh tuh, 1 kilogram beras berapa, 10.000 kali, jadi berarti 5.222 dihitung ya, artinya ya nggak apa-apa sih, tepat itu, tapi alangkah baiknya Allah nggak hitung-hitungan kok kita hitung-hitungan gitu. Coba nanti Mas Nadil yang 3 juta itu dari mana itu ininya? Rasanya nggak ini deh. Dulu pernah 3 Coba. juta, kayaknya kemarin naik lagi jadi 4 juta deh. Di atas UMR sih kayaknya. Dulu itu mungkin harga berasnya murah kali. Basnas kalau nggak salah sering update di Republika, koran Republika. Coba cek deh, itu lebih dari 5 juta tuh, cek aja. Okay. Lebih dulu. Saya mau tanya. Ya, silakan Pak Fauzi. Ya, ini mengenai zakat profesi. Itu kan tadi disampaikan bisa dibayarkan per bulan atau bisa juga per tahun. Kalau kita sudah bayarkan per bulan, kemudian masih ada sisa menjadi tabungan, apakah tabungan itu juga kena zakat lagi? Kalau kita sudah bayarkan per bulan, sudah kita keluarkan, masih ada sisa, kemudian kita tabung, dan apakah tabungan itu masuk menjadi kena zakat juga? Ya, zakat mal itu memiliki syarat haul dan nisab. Nah, sekarang kita sudah bayarkan setiap bulannya. Nah, kemudian sisanya itu ditabung. Nah, yang ditabung ini nanti akan wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah haul, sudah mencapai 1 tahun. Jadi memang hitungnya agak rumit juga menghitungnya ya. Jadi bulan pertama kita tabung itu nanti kan berarti ya haulnya itu kan 1 tahun ya. Nah, kira-kira dalam 1 tahun itu apakah nilai dari zakat mal kita itu sama dengan atau lebih banyak dari 85 gram emas. 85 gram emas itu, kalau harga emas sekarang berapa ya? Harga emas 800.000 ya? 800-900.000 kayaknya ya. Nah, taruhlah 900.000 ya? 900.000. Ya, dikali 85. Jadi kalau kita memiliki tabungan lebih dari 76 juta, ya berarti dikeluarkan 2,5% ya. Karena itu kan simpanan. Haulnya 1 tahun. Jadi zakatnya 2 kali berarti ya untuk gaji kalau dalam konteks itu ya. Ya, karena memang ini syarat zakat itu kan, nah ini menghitungnya memang agak sulit nih, karena hitungan per tahun untuk gaji bulan pertama itu kan sementara ya memang menghitungnya agak rumit, tapi paling tidak selama kita punya dana, kemudian ditabung, sudah cukup 1 tahun, haul ya memang diwajibkan keluar zakat, walaupun sebelumnya sudah dikeluarkan. Rasanya untuk mengeluarkan kewajiban ini rasanya mungkin harta kita akan berkah ya. Jadi kalau kita
untuk cari aman, cari berkahnya, karena memang dengan zakat inilah caranya untuk membersihkan dari harta yang kita miliki. Jadi bisa jadi 2 kali ya. Makanya Ya, tadi mungkin caranya dua kali. Maka ada pandangan tadi, perbedaan pandangan tadi masalah zakat profesi. Tidak harus setiap kita peroleh kita zakatkan 2,5%. Tunggu aja sampai 1 tahun. Nanti jadi uangnya ditabung-tabung. Nah, uang yang ditabung itulah yang nanti dikeluarkan 2,5%. Itu pandangan yang menyebutkan bahwa zakat profesi itu tidak ada. Gitu. itu yang selama ini saya pegang soalnya itu. Jadi setiap bulan Ramadan saya keluarkan zakat malnya gitu. Tidak setiap kali dapat gaji itu. Setiap dapat gaji juga dikeluarkan juga ya? Enggak, tidak Oh ya, nggak apa-apa. selalu. Tidak Nggak selalu. Jadi apa-apa. saya tunggu setiap bulan Ramadan itu. Ya, artinya itu udah menunaikan kewajiban. Ya, artinya dikeluarkan juga itu kan. Artinya kecuali bagi orang-orang yang barangkali tanda kutip ya, keimanannya itu tanda kutip. Misalnya menjelang dia 1 tahun, dia habiskan semuanya, jadi tidak lagi punya kewajiban bayar zakat ya. Tapi kalau ini terpenuhi insya Allah. Ya, artinya tiap bulan dikeluarkan 2,5%. Nanti kalau yang sisanya ditabung, yang ditabung ini sudah berusia 1 tahun, udah haul, dikeluarkan lagi sebagai zakat mal, itu juga ahsan insya Allah. Sebagian ulama yang menyebutkan bahwa zakat profesi mesti dikeluarkan setiap bulannya karena mengingat masalah usia ya. Kan kita tidak tahu umur ya. Ketika meninggal, kemudian ya yang ditabungan apa nanti khawatir menjadi warisan bagi anak-anaknya, jadi tidak sempat membayarkan zakatnya, itu barangkali jadi permasalahan ya. Itu barangkali ada yang lebih menyukai dikeluarkan per bulannya. Kalau sedekah gimana, Om? Nah, kalau misalkan sekarang di Rusia ini keluar aja nggak bisa gitu, Mi. Nah, solusinya itu transfer ke lembaga-lembaga zakat ataupun yang teman atau siapapun yang bisa mengeluarkan sedekah kita gitu. Nah, itu kalau transfer setiap hari itu hukumnya gimana, Umi? Apakah bisa langsung aja 1 kali langsung banyak atau lebih baik setiap hari transfernya seperti itu? Innamal a'malu binniyat, kembali kepada niat kita ya. Itu kan masalah teknis ya. Jadi ada yang menyukai sekali transfer dengan nilainya banyak, ada yang menyukai transfernya setiap hari nilainya terbatas. Ya, itu kan semua kembali kepada niat. Kalau kita mengambil pandangan berdasarkan hadis yang tiap hari malaikat itu berdoa ya, tiap pagi ya, bagi yang munfikon berilah dia berlimpah ya, balasan berlimpah. Bagi yang kikir persulitlah gitu ya. Itu kan tiap pagi kan malaikat selalu yang mendoakan ya. Nah, bagi yang termotivasi dengan hadis ini, maka dia lakukan tiap pagi, dia transfer tiap pagi gitu ya. Tapi bagi yang dengan niat sekaligus dan Allah Maha tahu dengan niatnya, di sisi praktisnya juga gitu ya. Jadi sekali transfer brok banyak gitu ya. Di hari-hari lainnya tidak, itu teknis. Ya intinya sih kalau yang mau yang kecil-kecil rutin itu mungkin lebih baik ya, kan berarti bentuk perhatian kita. Tapi intinya Allah lah yang akan menilai semua insya Allah. Berdasarkan niat dan keikhlasan. Dan sodako itu tidak hanya uang, Ran. Bedanya sodako, jadi kalau kita bicara sodako, secara bahasa itu kan artinya sodako itu membenarkan ya. Artinya sodako itu ibadah yang bisa bersifat materi, bisa bersifat non-materi. Tabasu muka biwajihi akhika sodakoh, senyummu kepada saudaramu sodakoh ya. Artinya sodakoh itu bisa bersifat ya tenaga kita, pikiran kita itu kan juga sodakoh. Ya kita nulis, kemudian kita untuk itu kan juga sodakoh dari karya kita. Jadi artinya itu kalau ini bersifat materi ya,
infak ya, itu bisa dilakukan ya kapan saja dengan itu nilainya sama, mau transfer mau apa bisa. Bahkan seorang ibu atau seorang perempuan yang menjadi istri atau ibu dan dia bekerja membantu suaminya misalnya ya, dan dia kan biasa kita nih Ran ya, kalau ibu-ibu itu kan belanja dapur gitu ya pakai uang kita sendiri ya, jangan lupa lo masukin niat. Jangan begitu saja seperti air yang mengalir, nggak dapat pahala nanti. Kan biasanya kita selama ini mengerjakan pekerjaan seperti air yang mengalir ya, nggak pakai niat, udah seperti ya, itu nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Niatkan juga, ini bagian dari infak kita karena Allah untuk keluarga kita. Itu nilainya infak, bisa dapat pahala itu. Ya, untuk kebutuhan keluarga ya. Nah, apalagi untuk kebutuhan orang lain juga begitu. Jadi yang Rani tanyakan tadi itu bersifat teknis. Kalau mengambil hadis tadi malaikat Jibril tiap hari dia berinfak. Bahkan para ulama juga begini, ada di Indonesia ini ya, tabungan kan suka dikasih tabungan-tabungan ya. Tabungan dari mana lembaga. Nah tiap pagi tuh masukin aja ke tabungan itu uang. Itu niatnya untuk infak. Itu udah dapat pahalanya infak. Walaupun dikasihnya nanti setiap bulan. Kan nanti dikumpulkan tiap bulan tuh tabungan. Itu juga sama. Jadi teknis ya Umi ya? Teknis itu. Yang penting niatnya karena Allah. Mungkin sedikit ya, boleh ya Mbak Rani ya? Iya Bu Zahra. Saya baru teringat nih, itu Bu Hajah ya, itu kan kalau tidak salah sedekah zakat itu ada ijab kabulnya ya. Ketika memberikan kan ada ijab kabulnya. Terus dengan keadaan sekarang ya bagaimana itu ya? Apakah sama dengan teknis juga? Apa tergantung niat kita? Apa gimana gitu ya? Jadi gini, ada dua ya. Kalau zakat kita serahkan kepada Baitul Mal, maksudnya ke lembaga amil zakat lewat transfer, itu biasanya mereka sudah punya ini tuh untuk apa? Ada ininya ya, ada klausulnya ya bagi yang mungkin mereka buat di proposal atau apanya yang sudah ditulis buat yang yang memberikan itu didoakan ya oleh amil zakat. Jadi kalau kita memberikan zakat kepada amil zakat itu pasti dapat doa. Walaupun kita ngirimnya pakai transfer kan biasanya suka ada konfirmasi ya, nanti kan dia, nah itu kita udah didoakan dan kita juga niatkan juga niat zakat. Nah, kalau zakat ini tidak diserahkan kepada amil, kepada individu-individu yang membutuhkan, itu nggak perlu pakai akad gitu, nggak perlu pakai serah terima begitu. Kan kita untuk menjaga perasaannya ya, cukup dalam hati aja, ini zakat saya gitu ya, karena Allah ya bismillah gitu ya. Jadi itu dua. Kalau kepada amil zakat yang kita transfer, nanti mereka mendoakan kok, ada ininya, ada klausul itu. Nah, kita juga niat karena Allah. Mungkin ini kalau misalnya nih kita mau berzakat, apakah perlu kita sampaikan kepada orang si penerima ya? Ini zakat saya gitu, karena itu suka tersinggung apa gimana? Apa cukup kita saja mengetahuinya apa bagaimana ya Bu Hajah? Kalau kita melihat nas dalil innamal a'malu binniyat, itu dengan niat dalam hati saja sudah tercapai apa yang kita ingin kita niatkan. Karena ini untuk menjaga hati ya, menjaga hati orang yang mustahik, orang yang berhak menerima zakat itu lebih utama. Ya, jadi sebaiknya kita menjaga mereka, hati mereka. Kita dalam hati kan kita urusannya dengan Allah. Oke, terima kasih. Ya. Apa ada yang mau menambahkan atau ada pertanyaan kembali? Pak Fauzi, apa ada pertanyaan lagi Pak? Atau yang lain? Ya, jadi kalau saya tangkap semuanya tergantung dari niat ya, Umi. Iya, betul. Iya, jadi semua pahala itu tidak bisa ditakar, tidak bisa dihitung karena kita ya cukup melakukannya dan ikhlas. Karena Allah. Niat itulah yang hadis itu Narani ya, hadis ini penting, nanti mengikutilah keinginan-keinginan kita yang lain. Maka masukkanlah niat-niat yang baik dalam setiap aktivitas kehidupan kita, semoga nanti membawa berkah bagi diri dan keluarga kita insya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi
diingatkan kembali oleh Umi, Ustazah Herlini Amran, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di saat Ramadan ini tidak hanya tentang teknis melakukannya ya, tapi bagaimana cara kita meniatkannya untuk mendapat pahala yang berlimpah dari Allah di bulan Ramadan ini khususnya, seperti itu. Jadi mungkin teknis yang, karena fikih itu kan teknis ya Umi ya, jadi lebih ke bagaimana cara melakukannya seperti itu. Jadi mungkin sebagai manusia juga terkadang berhitung gitu, oh ini yang lebih banyak pahalanya, oh ya seperti ini, yang ini lebih sedikit, ya udah nanti aja gitu. Seperti kalau misalkan kita, jadi kalau kata Umi tadi jangan dibandingkan seperti itu, seperti membaca Al-Quran dan mengerjakan tugas, tapi tugasnya masih lama, yang mana duluan ya gitu. Jadi ya lebih baik yang baca Al-Quran tapi mengerjakan tugas karena Allah, itu juga pahalanya tidak sedikit juga kalau diniatkan karena Allah, seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin ada yang lain di sini yang ingin menambahkan. Pada Wakil Ketua ISMI Wilayah Rusia mungkin mau menambahkan. Ustadz Rohim. Atau ya Ustadz Rohim, alumni Pakistan juga Umi. Iya. Gus Ami. Assalamualaikum, Mbak Rani. Waalaikumsalam. Siapa? Waalaikumsalam. Saya Bu Zahro. Iya, saya Bu Zahro dari UFA nih. Mohon maaf, memang di situ nggak tertera namanya ya. Tadi juga sempat sudah nanya Bu satu Zahro, kali. iya. Ya, gini Mbak Rani. Saya sebetulnya di ganjalan udah puluhan tahun ya gitu. Jadi begini, saya masih punya seorang ibu. Orang tua saya tinggal satu ya, ibu saya sendiri gitu. Nah, ibu saya itu atau orang tua itu punya kebiasaan sejak dulu itu membayarkan zakat fitrah untuk anaknya, walaupun anaknya itu sudah berkeluarga. Gitu. Nah, jadi kita tuh bingung gitu. Jadi setiap tahun itu saya selalu double untuk zakat fitrah itu. Jadi ibu saya membayarkan zakat fitrah untuk saya sendiri. Nah, saya sendiri di keluarga juga saya zakat fitrah gitu. Itu gimana tuh hukumnya? Sebaiknya gimana? Apakah zakat fitrah itu hanya dibayarkan bisa satu kali? Nah, untuk kasus seperti saya ini gimana tuh menurut Umi? Terima kasih. Iya. Amal soleh yang dilakukan 2 kali ya. Jadi mudah-mudahan itu bagian dari pahala. Jadi kalau kan mestinya kan gitu, kalau sudah berkeluarga kan berarti keluarga kita lah yang jadi tanggung jawab kita. Tapi ini ibu baik ya, beliau ini ingin memastikan barangkali ya bahwa anak-anaknya sudah membayar zakat fitri ya, itu akhirnya ikut juga ya. Ya mudah-mudahan bagian dari amal soleh kan kalau melakukan itu 2 kali kan gak ada masalah, itu artinya mudah-mudahan dinilai pahala oleh Allah ya. Ya, artinya bisa pertama kan sudah menggugurkan kewajiban karena kan zakat fitri itu kan wajib hukumnya ya. Yang kedua mudah-mudahan jadi bagian dari amal soleh, artinya bersedekah buat ibu. Ibu tuh jadi pahalanya berlipat. Nah, saya analogikan nih contohnya yang lain ya. Misalnya gini, seorang suami dia sudah sholat berjamaah di masjid, misalnya sholat zuhur. Nah, sampai dia pulang ke rumah ternyata istrinya belum sholat zuhur. Nah, istrinya minta Mas, sholat zuhur jadi imamku ya. Ya boleh itu, suaminya melakukan lagi 2 kali. Jadi yang satu itu adalah kewajibannya, satu sunnah. Jadi istrinya dapat pahala berjamaah, boleh. Ya artinya enggak insya Allah sih bagian selama niatnya karena Allah, insya Allah berpahala tuh ibu-ibu yang sholat itu berpahala banget. Nah, jadi artinya enggak ada masalah di situ ya. 2 kali atau double melakukan amalan-amalan khairiyah, apalagi amalan wajib itu enggak ada masalah. Baik, Mi, terima kasih. Saya agak plong nih, Mi, soalnya agak terharu gitu. Seharusnya kan kita memang kadang berpikir untuk orang tua kita gitu. Tapi orang sekarang, iya. Sekarang Mbak gini Mbak. Sampai sekarang seperti itu gitu. Jadi kita juga
agak terharu. Nah, sekarang Mbak gini Mbak, ketika Ya. infak atau sodakoh yang mungkin untuk bantu saudara kita di Palestina, bantu apalah gitu ya infak, itu niatkan agar pahalanya untuk ibu. Ya Allah. Jadi kalau misalnya ada kotak amal ya, kotak amal itu kan suka lewat gitu ya. Kita kan refleks biasanya mengeluarkan uang, masukin, ya itu masukin niat, ya Allah. Aku tolong sampaikan pahala infak ini untuk ibuku. Bismillah. Nyampe deh insya Allah. Ya, baik. Baik, Mi. Terima kasih, Mi. Agak melo. Kangen ibu ya. Buat orang yang udah meninggal gitu, misalnya gitu gimana, Mi? Apalagi sudah meninggal, Masya Allah. Itu orang-orang yang sudah meninggal, itu nunggu kita itu ngirimin buat mereka tuh. Pahala-pahala dari sodakoh kita, infak kita, itu luar biasa deh. Ini ada riwayat, ada kisah ya, nggak apa-apa kisah dikit ya, itu dalam bukunya Tanbihul Ghafilin, Syekh Samarqandi itu cerita ya, ada ulama dulu, dia mau sholat subuh ke masjid karena dulu masih agak jauh ya, dia ke masjidnya lebih awal, belum waktu masuk subuh. Terus di perjalanan beliau agak lelah, terus mau istirahat dulu lah, duduk dulu lah di bawah pohon, ketidurlah dia sebentar. Dia nggak sadar kalau di sampingnya itu adalah makam umat Islam, kuburan orang Islam. Nah, dalam mimpinya itu dia mimpi, itu seluruh penghuni kubur tuh di hari Jumat ya, malam hari Jumat itu kan pada ngumpul ya, itu bawa sesuatu wadah yang bercahaya, itu masing-masing tuh beda cahayanya. Ada yang cahayanya terang, ada yang redup, ada yang nggak punya cahaya sama sekali. Nah, dia itu dalam mimpi dia berjalan, dia lihat dia pergi ke tempat seorang ibu yang nggak punya apapun, nggak ada cahaya, sedih lah dia tuh nggak punya. Terus dia tanya, kenapa ibu nggak punya seperti mereka cahaya yang banyak, ibu nggak punya apa-apa. Terus dia bilang, saya punya anak, itu nggak pernah ngirim saya doa atau apa kiriman, jadi saya nggak ada, sedih gitu ya. Tolong sampaikan ke anak saya tuh, kiriminlah ibunya ini dari amal-amal solehnya, doanya gitu. Ya, dikasih tahu lah alamatnya ya. Nah, pas dia bangun, terus dia sholat masjid ya, terus dia penasaran dengan alamat itu, karena orang soleh dulu tuh mimpinya tuh memang ini ya, suka tepat gitu ya, namanya juga orang soleh. Dia ternyata benar di suatu desa itu ada rumah, yang rumah biasa ya, berkeluarga ya, itu seorang anak laki-laki lah ya, kepala keluarga. Terus dia tanya, ibunya di mana meninggal, bener gak kuburan? Bener. Terus dia titip itu ibu, barulah anaknya ingat, karena sibuk dengan kehidupan sehari-hari, dengan mencari rezeki dan anak semua, lupa dia mendoakan orang tuanya udah meninggal. Akhirnya dia tersadarkan, dia serahkan 1.000 dinar, tolong infak saya ini diberikan kepada fakir miskin yang saya niatkan untuk ibu saya, katanya gitu. Nah, setelah dibagi, udah Jumat berikutnya tuh ya, pekan depan, dia sama seperti semula. Terus dia dapatkan dalam mimpinya lagi, itu ibu itu bercahaya, wajahnya senang sekali dapat, cahaya yang dia dapatkan banyak banget, dan dia bahagia dan senang ya, nyampe gitu ya. Nah, ini kisah bukan berarti menjadi standar hukum ya, tapi paling tidak sebagaimana amal jariah itu pasti akan ngalir. Doa anak kepada orang tua yang sudah meninggal itu insya Allah nyampe deh, baik itu doa, kiriman pahala infak sodakohnya, bacaan Quran pahalanya dikirimkan, itu nyampe insya Allah. Ya, jadi kesempatan mereka tuh hanya di alam barzah. Kita masih bisa ngirim. Kalau nanti sudah kita meninggal nggak bisa ngirim lagi ya. Nah, dari sini nanti mudah-mudahan anak-anak kita yang soleh juga ngirim. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Ya, sudah Bu Zaros. Ya, terima kasih pencerahannya. Banyak pencerahan nih hari ini. Alhamdulillah. Ya. Ada yang ingin bertanya kembali? Jika tidak ada, mungkin bisa kita tutup. Tidak ada ya? Sebelum ditutup, halo? Iya Pak, Fauzi silakan. Ya, sebelum ditutup saya atas nama teman-teman ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Herlini Amron ya atas tausiahnya dan sharingnya pada ini. Mudah-mudahan saya kira semuanya merasakan manfaat dari pertemuan kita dan silaturahmi kita malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, baiknya kita tutup. Mungkin bisa ditutup. Doa kafarat majid saja, Ran. Oh, doa. Ya. Mari kita tutup kajian kita kali ini mengenai fikih Ramadan dengan doa kafaratul majlis. Ya, terima kasih jazakillah Umi Herlin Amran. Semoga bermanfaat dan kita semakin semangat di pertengahan bulan Ramadan ini untuk mengejar lebih banyak lagi pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar yang istimewanya di Rusia malamnya cuma 6 jam ya. Jadi insya Allah dapat. Sama-sama bersemangat, saling menguatkan, mengingatkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini, karena hanya di Rusia malamnya 6 jam. Kalau di Indonesia malamnya lama gitu ya. Ya, terima kasih. Juga terima kasih atas Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi melo nih kayaknya, ibu-ibunya nih melo. Kangen orang tua lah, Bang. Jauh dari orang tua. Kangen suami. Belum bisa pulang Bu Herlini. Mudah-mudahan nanti dipertemukan dalam keadaan sehat, Amin, dilancarkan, dimudahkan, insya Allah. Amin. Ya. Tahun berapa di sastra, Ustazah? Sastra tahun 84, angkatan 84. Oh, masih ketemu kita. Saya 84 masih beredar tuh. Di mana, Pak Uzi? Saya 82 hukum UI. Oh, iya. Dengan Mala kali ya, dengan Mala sekarang dia jadi dokter Mala itu ya? Di mana dia Mala sekarang? Oh, Mala itu FISIP, bukan hukum ya, lupa ya. Hukum Ada itu juga hukum Pak Mala soalnya. Oh, iya. 82 ya? Masih sempat ngerasain Rawamangun tuh masih sempat Depok juga saya. Sempat ngerasain juga. Iya. Masih ngerasain Depok dan Rawamangun ya? Rawamangun dan Depok ya, Pak ya? Iya. Karena waktu saya lulus S1, teman-teman saya lulus S2 soalnya. Makanya sempat ngerasain Depok. Aduh. Tapi sekarang sudah S2 kan, Pak? Masya Allah. Oke, assalamualaikum ya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Baik, kami dulu ya. Juga ya. Terima kasih Umi ya. Ibunya pada melo nih, ibunya nih. Iyalah, jauh dari keluarga ya. Paham deh, pengalaman deh. Dulu 5 tahun di Pakistan jauh dari orang tua. Tapi keluarga ada sih kayak ini. Mas Munadil sama Rani bawa keluarga. Iyalah. Kami dulu ya. Assalamualaikum. Ya, Mi. Selamat berbuka ya, Mi. Di sana udah berbuka. Salam buat anak-anak semua. Assalamualaikum. Ya.